Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Ya, kembali lagi di WSMR Bersandar, WSMR bersuara untuk pendengar dengan bintang tamu kita Karidat hari ini. Ya, Halo Karidat. Hai. Nah, jadi gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik sih. Baik terus, seneng, happy 2 minggu kosong gitu. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya makasih banyak ya Kak udah bersedia jadi narasumber kita hari ini. Iya. Jadi hari ini topik yang mau kita bahas itu seperti yang kita tahu akhir-akhir ini saudara-saudari kita di Cianjur itu kan lagi mengalami musibah ya. Musibah gempa bumi yang kebetulan masih sering susulan juga sampai sekarang. Ya betul. Jadi kita pengen ngebahas nih, kemarin kan Karidat itu termasuk salah satu yang ini ya Kak, ikut turun ke Cianjur ya Kak. Betul. Iya. Jadi mau minta sharingnya nih Kak. Buat, oh iya, boleh. Apa namanya? Kemarin pengalaman Kakak gimana di sana? Oke, dari mana dulu nih aku sharingnya? Ini kali ya Kak. Kakak itu kemarin turunnya itu di mana sih Kak tepatnya gitu lokasi turunnya? Oke, jadi kalau misalnya yang paling terdampak di Cianjur itu ada namanya kecamatan Cugenang gitu namanya tuh. Nah, di dalamnya banyak desa-desa sama kampung yang ya kurang lebih sama sih. Jadi dampaknya tuh emang cukup gede gitu. Oh, gitu. Di desa apa? Cugenang ya Kak? Kecamatan Cugenang. Oh, iya. Kemarin berarti Kakak turun di sana ya? Iya, betul. Oke. Terus kemarin itu prosesnya gimana sih Kak? Maksudnya awal regulasinya sampai Kakak bisa turun, terus siapa aja gitu yang ikut turun ke sana? Oke. Pokoknya aku tuh turun 2 kali gitu. Yang pertama yang bareng teman-teman USMR. Tepuk tangan dulu buat USMR. Bareng teman-teman USMR itu waktu H+4 atau H+5 ya. Pokoknya 2 hari gitu. Hari Jumat Sabtu sebelum yang teman-teman USMR UGD gitu atau USMR Gathering Day. Oh, iya. Nah, itu aku anggotanya itu 8. Ada Tori ya, ketua, terus ada wakil Deva, terus ada Reza ya, terus ada 3 lagi itu ada anak 21-nya itu ada Syahur. Oh iya. Ada Syahur, terus 20 sisanya itu ada Nadifa sama Leli gitu. Oh iya. Berarti kemarin itu Kakak 2 kali, yang pertama itu kan yang hari Kamis itu. Berarti dua-duanya ke desa Cugenang ya Kak? Kecamatan. Oh iya, maaf ya teman-teman, kecamatan Cugenang. Pokoknya ya itu, ada 2 lagi, ada Ilvi sama aku deh. Oh iya. Terus apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan waktu Kakak mau turun ke sana? Oke, yang paling perlu disiapin itu surat tugas sih gitu. Surat Jadi, tugas. Dari kampus ya Kak berarti? Ya, bisa dari kampus, pokoknya dari instansi yang legal lah, yang resmi gitu. Nah, ini aku jelasin regulasinya juga boleh. Oh iya, boleh Kak. Pokoknya kalau dari yang aku 2 kali turun, yang pertama yang sama USMR, itu dari USMR ya kalau nggak salah surat tugasnya itu. Lalu nanti ke sana tuh udah janjian nih, udah Torik tuh udah menghubungi Imanicare kalau nggak salah. Jadi partnershipnya sama Imanicare gitu. Nah, nanti surat tugasnya dikasihin, nanti langsung ketemu di tempat. Kalau nggak salah tempatnya tuh kemarin tuh kayak banyak tim SAR-nya gitu, karena waktu turun sama USMR itu sebenarnya masih minggu pertama kan. Oh iya, masih awal-awal. Ya, itu jadi lebih ke evakuasi dan lain-lain gitu. Dan ya nanti juga bakal dijelasin kan kayak kriteria pasien waktu awal kayak gimana gitu. Nah, terus waktu waktu udah minggu kedua gitu, itu H+10 atau H+11 dari dari pas turun kedua ya Kak? Iya, pas turun kedua itu aku bareng anak-anak 19 gitu, bareng angkatan aku. Nah, itu minta suratnya itu ke ISMKI, jadi masuknya lewat ID. Jadi kurang lebih sepertinya ya, semua relawan itu langsung dikumpulkan atau datanya tuh di pendopo gitu. Jadi ya di Cianjur itu ada pendopo atau kantor wali kotanya gitu, ada kayak tenda khusus tim kesehatan, nanti didata dari mana gitu. Kalau kan bisa dari USMR, kalau kemarin juga yang kedua itu aku dari tim UIN Jakarta gitu. Karena biasanya dari ID itu sangat apa ya, kayak mahasiswa kedokteran ya, iya nanti bisa disambungin ke ID, pokoknya disalurin gitu, dihubungin ke pihak ID-nya, terus nanti kita nulis nama
gitu, nama, NIM dari mana gitu, NIK, nomor telepon. Nah setelah itu nanti dicantumin deh di apa ya, sorry namanya tuh, ditetapin kita tuh bakal dapat lokasi mana gitu. Oh gitu. Sama satu lagi nanti kita dikasih, kalau tim kesehatan tuh dikasih list gitu, kayak butuh obat apa aja, dan di pendopo itu jadi kita tinggal ngasih listnya. Kalau misalnya obatnya visible ya, obatnya ada, nanti bisa langsung diambil gitu buat besoknya gitu. Berarti emang benar-benar legal ya Kak, maksudnya ada Iya, surat betul. tugas yang legal gitu. Oke. Terus kalau buat selanjutnya itu, kemarin itu USMR kira-kira ngasih bantuan apa aja sih Kak? Oh banyak, kayaknya USMR tuh lengkap banget deh. Oh iya, tepuk tangan dong buat USMR. Pokoknya datang dari sini tuh 2 mobil kan. Iya. Yang mobil pertama tuh banyaknya ya kita anak USMR, mobil kedua isinya kayaknya logistik semua gitu. Oh iya. Mulai dari kita dulu ya sebagai tim kesehatan tuh kita bawa obat gitu, obat sama ya peralatan-peralatan kesehatan gitu kayak kasa dan lain-lain gitu. Terus kita juga bawa yang buat logistiknya itu makanan sih, makanan pokok gitu kayak beras gitu. Terus kan emang kalau lagi di situasi genting kayak gini kan makanan agak susah gitu ya buat masak beras, jadi kita juga apa ya, antisipasi bawa mie dan lain-lain. Oh gitu, iya. Selain itu kita juga bawa apa ya, sandang yang lainnya itu kita bawa pakaian, banyak banget pakaian dari teman-teman gitu. USMR. Iya. Dan banget ada yang sampai apa ya, nyumbang bajunya tuh bukan yang jelek-jelek, ada yang Uniqlo, yang Bener-bener ya, baju-baju ini ya, yang lebih bagus dari dipakai iya gitu. lebih bagus dari yang gua pakai. Iya. Terus selimut gitu, selimut yang pokoknya banyak banget ya, ada selimut, ada spray, karena emang mereka pasti butuh, kan ya ya. butuh gitu. Iya, bener, Kak. Oke, terus ini Kak, di sana itu kan pasti kan kita ketemu sama korban bencana gitu ya Kak. Ya, Misalkan kan berarti ada apa etika-etika gitu ya, atau apa norma gitulah selama kita ketemu di sana gitu. Itu bisa dijelasin nggak Kak? Kira-kira gimana sih Kak? Jadi kurang lebih kan di sana banyaknya tuh apa ya? Mungkin mayoritasnya orang Sunda ya. Nah orang Sunda tuh emang baik-baik sih. Waktu kesana tuh, iya kayak waktu kita datang tuh disambut gitu. Dan sekalinya kita buka posko kesehatan tuh emang langsung rame aja gitu. Gitu karena emang mereka ngebutuhin. Aku jelasin yang waktu bareng USMR. Iya. Kalau waktu bareng USMR tuh kita datang tuh emang karena bareng Imanikannya tuh kayak bawa dapur umum ya. Jadi mereka kayak buka mobil yang jadi dapur umum gitu. Nah itu tuh langsung diserbu aja gitu sama masyarakat gitu. Yang anak kecilnya juga baik-baik gitu loh. Kayak mau diajak ngobrol, mau diajak main gitu. Terus masyarakatnya juga kayak open banget gitu, misalnya ada luka gitu sama teman-teman USMR ditindak atau ditata laksana gitu, dan mereka nggak banyak apa ya, nggak banyak ngeluh, nggak banyak marah-marah gitu. Kayak ada yang cerita kayak alhamdulillah ya sampai mahasiswa aja mau datang gitu buat ya buat nolongin kami. Terharu gitu juga gitu ya Kak. Gitu. Baik-baik sih, kayak sangat diterima gitu. Bahkan waktu aku turun yang kedua gitu sampai diajak makan sama warganya. Gitu. Itu mereka antusias dan senang juga gitu ya Kak. Oke, terus aku mau ini nih Kak, mau tanya, itu tuh mereka tuh apa sih maksudnya, kan pasti kan Kakak kan kayak nanya-nanya gitu gimana sih perasaan mereka gitu pas kejadian gempa gitu, mungkin ada yang kayak sharing gitu Kak. Ada ya, waktu pertama sih kaget banget gitu. Jadi waktu yang bareng USMR tuh kita ke desa namanya Desa Nagrak kalau nggak salah. Itu tuh langsung dibagi 2 gitu. Ada yang tim Torik 4 orang ya, sama ada tim aku sama Reza juga ya. Terus itu pokoknya kita duluan nih buka kayak posko kesehatan, dilanjut ke yang berikutnya. Pasien pertamanya itu kasihan sih karena dia ada fraktur di ininya, di jarinya. Jadi jari manisnya fraktur, terus emang udah aja udah bengkak banget tangannya. Terus yang dia rasain ya kayak sedih aja, karena sedih campur apa ya, dia ada rasa bersyukur karena masih diberi keselamatan gitu. Karena rasa sedihnya dia tuh karena adiknya tuh nggak sempet nyelamatin diri, jadi ketimpa bangunan. Jadi ya innalillahi, karena musibahnya tuh emang apa ya, kena banget gitu. Kena banget ya di mereka ya Kak. Terus yang paling parah tuh sampai kayak ada, kalau misalnya ada
mobil truk gitu yang bawa logistik kan agak getaran, itu tuh mereka tuh kayak trauma gitu. Oh, Heeh. sampai trauma iya, gitu ya. sampai trauma, pada takut gitu. Pokoknya kasihan banget deh. Oke, Kak. Terus ini Kak, di sana itu seberapa sering sih Kak gempa susulan yang pernah Kakak rasain nggak Kak di sana? Kayaknya setiap aku kesana tuh pasti ada Gitu. yang ngerasain gempa gitu. Hmm. Jadi kalau yang bareng anak-anak USMR ya, itu aku kesana kayaknya itu kan nyampe tuh jam 12-an lah ya. Jam 1 tuh udah ada gempa susulan gitu, dan itu kerasa banget gitu. Sampai tadinya tuh Torik tuh parkir di pinggir tembok kan jadi pindah gitu. Oh gitu, sampai segitunya ya Iya, Kak? sampai segitunya. Karena emang kerasa banget gitu, Pasti kayak trauma goyang banget. banget, kayak Iya. gak ada yang lewat, gak ada apa, di pinggir jalan tuh emang langsung goyang terus, orang-orang pada keluar Oh rame. gitu. Serem banget, pasti mereka trauma banget sih, udah mana susulannya Iya. berkali-kali ya Kak. Terus ini Kak, bantuan apa sih Kak yang paling dibutuhin di sana waktu Kakak kesana? Kayaknya ada ini deh, ada ilmu mengenai apa ya, kebutuhan bencana gitu. Jadi dijelasin sama dari tim SAR yang di sana ya, dari Manicare. Biasanya kalau ada turun bencana tuh tim kesehatan tuh nggak langsung gitu. Justru yang pertama tuh yang pertama tuh biasanya tim SAR gitu. Atau kalau ada tim kesehatan tuh yang buat evakuasi gitu. Yang pertama itu kan aku baru 4 hari ya, dan di situ tuh masih banyak banget warga yang ada luka luar gitu. Istilahnya luka luar, fraktur atau gitu-gitu. Nah, mungkin di situ kebutuhan yang pertama itu tindakan buat perawatan luka gitu kalau di kesehatannya. Tapi kalau misalnya di bidang kebutuhan pokok, mungkin hari pertama itu adalah papan gitu kan, ada sandang, pangan, papan. Jadi mereka butuh tempat untuk bernaung gitu. Karena kan rumah. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di Kecamatan Cugenang tuh rumahnya tuh dempet gitu. Jadi ya banyak sawah, tapi sekalinya ada pemukiman tuh dempet, dan itu tuh bangunan-bangunan yang udah tua gitu. Jadi kalau sekalinya runtuh semua gitu ya Kak? Gitu. Iya. Dan emang kita juga waktu kesana tuh emang udah pada retak gitu. Udah ada yang ya pokoknya udah nggak layak huni. Jadi kebutuhan pertama mungkin saat minggu pertama itu adalah tempat bernaung gitu, tenda seperti itu. Jadi yang dibikin di tempat di lahan terbuka tuh. Lalu berikutnya mungkin bisa ke makanan. Nah, biasanya yang aku temuin di pertemuan aku kedua di Cianjur waktu turun itu, kan udah kebentuk nih, maksudnya udah punya tenda pengungsian masing-masing semua masyarakat tuh. Nah, itu mulai ada gejala-gejala gitu, atau keluhan-keluhan gitu. Kebanyakan sih keluhan kulit ya, karena kan mereka satu tenda tuh bisa diisi sama 5 sampai 10 kepala keluarga gitu. Berarti banyak penyakit kulit gitu. Iya, banyak tuh penyakit menular sih. Oh, penyakit menular gitu. Iya Infeksi, sih. Rame banget juga. Demam dan lain-lain tuh banyak. Nah, mungkin gitu. kalau udah minggu kedua itu baru mulai ke obat-obatan simptomatik lah, atau ya logistik juga tetap penting sih. Cuman yang pertama sih kayaknya itu papan atau tempat bernaung. Tempat bernaung yang aman gitu ya kayak. Oke, terus ini Kak, kalau aku mau tanya mungkin tapi agak sedikit sensitif nih pertanyaannya Kak. Kan yang kita ini tahu kan, kalau misalkan dari TV itu suka ada isu-isu gitu ya Kak. Suka kayak dari YouTube gitu juga kan. Suka ada tuh katanya ada isu yang katanya nolak bantuan gitu Kak. Yang waktu itu tuh yang rame tuh yang katanya penolakan bantuan dari gereja Kak. Itu gimana tuh Kak? Iya. Aku juga biasa lah ya, kalau grup keluarga kan rame gitu ya, tiba-tiba ngirim gitu. Terus ya ada yang pro ada yang kontra kan gitu. Tapi setahu aku ya, selama aku turun di sana tuh emang yang jadi relawan tuh heterogen banget gitu. Bukan dari nggak mandang agama, nggak mandang suku atau ras gitu. Emang bener-bener heterogen aja gitu, dan semuanya itu diterima sama masyarakat gitu. Mungkin emang ada ya oknum gitu, terutama di awal-awal gitu. Tapi waktu udah ke sini kan pasti mereka juga butuh banget bener gitu. banget, iya sih Kak. Waktu turun kedua itu ketemu sama nakes yang dari Solo gitu, orang jauh-jauh Jawa, ya Kak? ya, orang timur pun, orang Ambon tuh ada gitu, yang jaga di posko BNPB. Itu maksudnya tuh semua bidang gitu, semua bidang aja tuh bergerak gitu. Jadi emang pasti nggak mandang ras, nggak mandang agama
Karena kan kita gerak di bidang kemanusiaan. Iya benar. Dan semuanya juga yang ditolong juga manusia. Iya gitu. betul. Gak mandang agama lagi Iya. ya emang. Yang lagi ada bencana terus. Betul. Berarti kalau isu rasisme, isu penolakan gitu waktu di tempat kakak turun itu Ya, udah ya, nggak ada nggak ada ya kayak. Ya. Terus mungkin ini dong Kak, kesan-pesannya waktu gimana perasaannya pas bisa turun gitu. Maksudnya kan kemarin-kemarin kan kita tahu USMR kan online gitu ya. Iya. Jadi kita nggak sempet ada turun bencana apa segala macem gitu. Ya. Gimana perasaan kakak pas akhirnya turun bencana? Walaupun ya sebenarnya kan kita nggak boleh mengharapkan bencana Iya, gitu ya, tapi kan pengalamannya gitu, Kak. Yang aku rasa kan aku juga, kalau kalian kan ini maksudnya masih apa ya, statusnya angti. Iya. Dan itu udah ada yang turun bencana tuh, wah keren banget gitu. Iya. Sedangkan aku angpur yang kayaknya 2 tahun tuh dominannya tuh online gitu. Iya. Aku ngerasa seneng banget sih gitu, karena bisa nerapin ilmu yang aku Ilmu-ilmu dapetin dapet. gitu. Nah, awal-awal kesana sih agak ngeri-ngeri juga kan, karena Lagi kata masih orang sering tua, susulan. ya bener, apalagi lagi sering susulan. Orang tua juga awalnya nggak ngebolehin, terus ya udah deh, yang penting jaga gitu. Awal kesana pokoknya aku seneng banget sih. Bukan seneng karena ada bencana, tapi Iya. karena bisa ngebantu gitu, Iya, bener. karena bisa ngeamalkan apa yang aku pelajari di FK UIN gitu. Terus waktu kesana kayak bener-bener ilmu kita tuh dari empati gitu ya, dari anamnesis. Kebetulan aku orang Sunda, jadi ngobrol sama masyarakat tuh enak nyambung, gitu. enak Iya, gitu ya, Kak? nyambung. Iya. Kalau misalnya ada masyarakat yang nggak bisa bahasa Sunda tuh, ya mereka emang kayak butuh banget kita gitu. Jadi kayak ngerasa, apa kan dokter tuh harus empati bukan simpati kan. Benar banget. Jadi kita emang harus ngasih apa ya, rasa kalau kita tuh peduli ke pasien, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Karena emang nggak 1-2 doang yang datang ke posko kita tuh, kayak banyak, mungkin 20-30-an gitu sekalinya kita benar-benar butuh ya, datang Kak. tuh, betul. Terus ini Kak, boleh diceritain gak sih Kak, di sana tuh korbannya tuh lebih banyak yang kayak gimana gitu luka-lukanya? Oke. Kalau banyaknya tuh, kalau yang pertama tuh kan mungkin belum ketangani semua ya. Banyaknya tuh luka luar gitu sih. Kayak misal robek lah. Pokoknya yang pasien pertama yang aku, Ilvi, terus Reja sama Sahur tangani itu ada fraktur kan di sini, di jari manis, terus ininya tuh robek gitu. Tangannya tuh, dan waktu dilihat ya udah diperban sih. Cuman itu diperbannya tuh waktu hari pertama gempa, jadi kurang lebih udah 4 hari nggak ganti, dan waktu dibuka emang kotor gitu. Gitu. Udah banyak apa ya, Debu pus. juga pasti. Iya betul, karena beliau ini dia tuh ngebantu pembuatan tenda gitu, dan pembuatan tendanya tuh di tengah sawah gitu yang lumpur. Oh iya. Ya jadi ya emang udah kotor banget. Jadi pasien pertama tuh ya ada luka juga sih di tangan kiri, tangan kanan gitu. Pertama tuh ya udah kita obatin, terus awalnya mau dibidai kan, yang jari. Cuman kata kata bapaknya nih nggak mau karena sakit banget. Oh gitu. iya pasti. Jadi diarahin ke Pak RT-nya buat ya udah nanti buat, kan kita masih mahasiswa nih. Mungkin nanti kalau misalnya ada tim kesehatan yang udah dokter bisa biar nurut gitu, karena lebih nurut ya karena pasti sama ya. kita tuh nggak nurut gitu. Dan dominannya sih di sana tuh yang pertama, kalau awal-awal tuh keluhannya tuh luka sih, luka di kepala, luka di tangan, kaki itu biasanya, karena mereka juga apa ya, waktu lari tuh kayaknya nggak mikirin. Iya bener sih Iya, Kak. kayak Kita nggak aja pakai alas. kita aja kalau di sini gempa kayak yang penting kita selamat gitu kan, Betul. apalagi mereka di sana yang Iya. kerasa gede banget gitu. Kebanyakan luka luar waktu aku pertama kali ya, di minggu waktu pertama kali turun. Tapi waktu udah hari kedua itu banyaknya tuh, kalau misalnya ngomongin tentang yang sakit tuh kayaknya infeksi gitu, infeksi kulit lah, atau ya banyaknya skabies sih kalau misalnya. Karena rame-rame ya kan. Ya karena rame-rame ngumpul gitu. Terus karena makan seadanya gitu, terus harus yang bapak-bapak tuh pada berjaga gitu loh. Jadi mereka tuh kalau malam tuh hampir gak tidur sama sekali. Jadi kopi-kopi, yang bapak-bapak kebanyakan darah apa, tensinya tinggi gitu. Yang ibu-ibu juga karena makannya mie sama ikan asin. Wih, kasihan banget ya. Aku gak tega dengerin. Jadi sama tensinya tinggi gitu. Bukan masyarakat aja sih, relawan juga ada yang ngecek juga ke posko gitu. Karena mereka udah lama di sana juga ya Kak. Karena ya sama mereka juga kan jatuhnya apa ya, yang di BNPB tuh hampir gak tidur, kayak dia ngomong kayak saya tidur cuma 3 jam gitu.
terus ya udah waktu dicek emang tensinya tinggi gitu. Terus gitu. badannya hangat ya karena pasti imunnya turun kan, kurang tidur, kurang makan. Stres juga pasti kan dia trauma gitu ya. Iya. Yang paling banyak sih itu trauma. Itu kayak ada getaran dikit aja mereka kayak langsung gempa langsung pada keluar tenda gitu. Kasian banget sih. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain nggak ke narasumber kita nih? Aku ditanya dong. Ya. Boleh Kak? Ada nggak orang yang nggak mau ikut ngungsi gitu, jadi tetap kekeh di rumahnya yang udah ambruk padahal? Boleh. Jadi pertanyaannya itu ada nggak orang yang nggak mau ikut ngungsi gitu, jadi tetap di rumah? Ada sih. Jadi waktu aku datang ke sana tuh aku sambil nanya-nanya kan. Jadi jalan ke posko kesehatan yang ditentuinnya tuh, Pak kenapa sih banyak yang emang gempanya nih sampai ngancurin rumah rata dengan tanah gitu. Terus kata Pak RT-nya, enggak sih, ini rumah-rumah yang hancur rata dengan tanah tuh yang emang dihancurin karena si warganya itu yang punya rumahnya ini nggak mau ngungsi, jadi pengen tetap tinggal di situ. Jadi kepaksa sama kades atau sama Gitu. ya sama daerah tempatnya kalau misalnya bangunannya itu udah nggak layak banget buat ditinggali, ya udah langsung kepaksa dirubuhin gitu. Jadi ya udah mau gak mau kan dia pindah atau ngungsi gitu. Terus juga ada yang emang pengennya tuh diem di masjid, setelah aku tuh itu sama keluarganya di masjid. Nggak boleh di masjid. Ya apa ya, karena masjidnya juga udah nggak layak itu. Waktu aku di deket yang tim SAR itu tuh kotor, kalau nggak salah, tanya Reja deh, jadi nggak layak pakai. Jadi mereka tuh nggak mau di tenda tuh karena emang nggak mau rame-rame sih, karena apa ya, satu pengap, kedua nggak nyaman, dan setiap siang tuh panas banget gitu. Kemarin teman-teman USMR yang masuk ke tenda aja kan keluhannya panas gitu. Beda kan kalau kita di kelas ada AC atau kipas pun nggak ada gitu. Listrik juga tuh susah banget gitu. Jadi ya hal-hal yang nggak nyaman itu wajar banget buat bikin korban nggak mau ngungsi gitu. Tapi waktu aku datang ke sana sih, setiap tenda tuh pasti udah ada datanya gitu, ini berapa kepala keluarga, jadi insya Allah sih udah ngungsi semua. Oke. Gitu aja. Ada lagi yang mau nanya? Mumpung ini nih, udah narasumber kita ini keren banget, bahkan udah pernah turun bencana langsung. Masih bertanya, di sana tuh air bersih cukup atau susah dicari? Air bersih Kak di sana. Air bersih ya, keluhan air bersih ini sebenarnya dialami sama kita juga gitu. Makanya waktu aku yang pertama sih, yang di masjid yang udah agak ambruk itu airnya agak kotor kan. Jadi bahkan masjidnya itu kayak lantainya tuh udah kurang banget gitu. Nah terus yang kedua, gak tahu kenapa ya, karena mungkin listriknya ada yang padam atau gimana. Jadi yang kedua tuh aku tuh datang tuh terus ada gempa kan. Terus air tuh nggak bisa gitu, nggak nyala. Jadi akhirnya kan nimba, dan emang katanya waktu wudhu tuh kan aku bareng Alvar ya. Oh iya. Waktu wudhu tuh kotor gitu katanya. Airnya tuh keruh. Terus apa lagi ya? Iya sih, masalah air juga itu susah banget. Bahkan ada kayak kan mereka tuh ngungsinya tuh nggak di apa ya, di lapang terbuka kan. Sedangkan rumahnya udah mereka tuh ya ada yang trauma, masuk pun nggak mau gitu. Nah itu tuh kayak satu sumber air tuh untuk banyak gitu kan. Dan sumber air yang dipakai tuh kebanyakan sumur, jadi ada yang udah kering lah atau kayak gimana gitu. Emang air jadi apa ya, concern juga sih. Sama listrik juga ya Kak? Ya listrik. Mereka di tenda pun ada sih yang listrik, ada yang tendanya ada listriknya, tapi ada juga yang kayak pakai, kalau orang Sunda tuh nyebutnya tuh cempor gitu atau apa lampu minyak gitu Kak? Iya, lampu minyak gitu. Oh gitu. Aku jadi nggak tega. Ada lagi nggak yang mau nanya teman-teman? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin aku terakhir nanya Kak. Ini Kak, kayak pesan-pesan Kakak buat kita nih yang masih angti gitu. Kalau mau turun bencana kan kadang ada yang takut gitu. Jujur aku takut sih Kak. Maksudnya aku pengen tapi aku takut gitu. Gimana gitu pesan-pesannya? Kalau apa ya, selama kita legal gitu ya, resmi, kan kita masih mahasiswa, kita masih butuh pendamping at least kayak satu dokter gitu. Itu aman-aman aja sih menurut aku, karena mereka tuh kayak punya protokolnya sendiri. Waktu aku datang ke pendopo di wali kota di tenda nakes tuh kayak ada
masuk kemana dan nomor telepon, NIK itu semua harus ditulis gitu. Harus ada, pokoknya ada sistem check in dan check out. Kita check in pagi-pagi nih, misal kita udah ngambil obat dan lain-lain, udah masukin data, kita nginep tidur. Nah terus waktu paginya tuh kita harus check in dulu ke BNPB sama ke tenda nakesnya. Nah ambil obat, kita ke posko, pulangnya tuh harus udah check out lagi. Jadi buat relawan tuh pasti didata terus gitu loh. Kalau kalian nggak check out pasti ditelepon. Iya. Gitu. Apa ya? Bener, nggak usah takut, pasti aman gitu lah ya, Pasti karena aman. terdaftar juga. Selama kalian resmi insya Allah aman sih gitu. Sama apalagi ya? Kalau kalian kosong sih, kan kalian masih mahasiswa ya. Iya kan. Ya kalau kalian kosong sekalian pesan juga kan. Kayak 19 nih masih kosong. Makanya kemarin angkatan gue banyak yang kesana. Itu apa ya, selain nyari amal ibadah gitu atau amal baik, itu juga bisa apa ya, ladang atau lapang kita buat belajar gitu, buat ngamalin ilmu kita yang 2 tahun online langsung ke masyarakat gitu. Tapi dalam tanda kutip harus tetap didampingi gitu. Gitu. Tapi turun bencana itu sebuah kewajiban gitu ya kan, maksudnya kalau ada buat kita bencana. turun. Oke, mungkin udah selesai ya Kak. Yang mau aku tanyain juga udah terjawab semua. Makasih banyak sekali lagi buat Karidat udah bisa turun bencana. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Karidat. Oke. Mungkin ada ini nih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan menyimak hari ini. Semoga ilmunya dan informasinya bermanfaat buat kalian semua. Kita doain juga semoga teman-teman kita di Cianjur lekas pulih ya. Dan nggak cuma di Cianjur sih, sekarang gempanya banyak ya, di Garut, di Sukabumi banyak. Pokoknya semoga lekas pulih lagi Indonesia. Makasih banyak sekali lagi buat Karidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.